Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Ali dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas Ilmu Dakwah C, dengan NIM 21000311138. Di sini saya akan berbagi mengenai informasi seputar apa yang telah saya observasi mengenai tempat-tempat mistis yang ada di Jogja. Nah, kemudian pada saat saya observasi, tempat yang saya tuju yaitu adalah eh, bernama Rumah Pocong atau biasa disebut dengan Omah Indis yang terletak di pada kota Kota Gede, Desa Jagalan. Menurut informasi yang saya dapat, salah satu rumah di sudut gang Kota Gede tersebut yang sering kali dikunjungi oleh para pelancong yaitu Rumah Pocong tersebut atau biasa disebut dengan Rumah Indis atau yang lebih dikenal dengan Rumah Pocong Sumi. Karena seperti penjaga dari Pak Mono, dari penjaga dari yang telah jaga di situ selama beberapa tahun, disebutkan rumah itu adalah rumah Oma Indi atau yang bahasa dari viralnya itu rumah pocong. Jadi rumah ini tuh dengan apa ya, dibangun dari tahun sekitar 1836 dan sudah lama sekali berdirinya. Dengan nuansa Belanda, ini memiliki pagar rumah hijau yang kuning membentang tinggi. Kemudian eh, ada juga beberapa tanaman yang mengisi rumah, menunjukkan rumah ini terlihat lebih sejuk dan asri. Tapi di balik itu semuanya terdapat ada kisah yang menurut saya itu emang termasuk dalam mistis. Jadi lokasi rumah ini itu berada di Gang Soka. Jadi sebuah jalan yang sudah diperkeras sejak tahun 1930-an menurut informasi. Nah, jadi pada saat itu yang setelah informasi yang saya dapat pada saat itu pada zaman Pakubuwono kalau nggak salah Raja Kasunanan Swarakata atau yang masih bertahta, yaitu letaknya berada di sebelah timur jalan dan sebelah utara dari sebuah gardu yang atapnya melintang di tengah jalan Gang Soka. Jadi bangunan ini adalah sebuah bangunan gardu lama yang juga dibangun di masa Belanda yang mungkin sekarang bisa dikenal dengan nama Pos Malang. Nah, jadi Omah Indis ini adalah menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Jogja yang dijaga oleh seorang penjaga dan ahli kunci uh, bernama Pak Nono kalau nggak salah. Jadi rumah ini dibangun pada tahun 1860-an. Jadi oleh Atmo Sudibdo. Nah, jadi menurut sejarah dari saya menurut sejarah yang telah saya dapatkan dari informasi dari penjaga rumah tersebut, yaitu bahwa keluarga Atmoni memiliki 5 orang anak, di mana salah satunya itu menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia pada era Presiden Soekarno yaitu Presiden Soekarno yaitu Profesor Dr. Muhammad Rosyidi. Jadi bangunan ini tuh sempat ditinggal dalam kondisi yang kosong selama 40 tahun dan sempat beberapa kali disewakan, tapi ketika pas namun bangunan tersebut itu menjadi cagar budaya. Nah, dan tak dihuni dan juga tidak dijual. Nah, kemudian pasalnya ini bangun adalah hak waris dari apa ya? Pasalnya apa? Kemudian bangunan ini itu adalah menjadi hak waris dari tiga anak saat ini yang mereka lebih memilih tinggal di rumah. Jadi pada sejak 2 tahun belakang itu tidak lama dari penjaga dari bangunan itu memutus untuk tidak memperbolehkan untuk membuat video untuk atau konten YouTube atau lain sebagainya karena untuk menghargai cagar budaya yang ada di Jogja tersebut. Nah, kemudian mungkin dari informasi yang saya dapat dari observasi tersebut ini seperti itu dan masih banyak lagi. Dan tentunya dari rumah tersebut emang mengandung sistem yang sangat mistis sekali, dan karena bangunan ini tuh dibangun yang sangat lama sekali, mungkin sudah berapa abad ya kan, sudah berapa abad dan kemudian juga kan dan bangunan tersebut juga masih kokoh sampai sekarang walaupun pada zaman tahun 2006 pada saatnya Jogja dilanda dengan
bencana gempa bumi yang sangat dahsyat, tapi rumah tersebut masih kokoh. Hanya bagian belakangnya saja yang hanya bagian belakangnya saja yang terkena dampaknya. Nah, kemudian mungkin dari mungkin observasi yang saya dapatkan ya cuma segitu, karena lebih detailnya itu kemarin dari observasi tersebut saya tidak diberikan lebih detailnya lagi mengenai masalah rumah tersebut, karena lebih sensitif dan karena lebih sensitif dan katanya lebih dijaga katanya untuk seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai tempat mistis tersebut hanya segitu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.